Karena dulu di zaman Bapak saya boleh. Puji Tuhan sekarang udah dihapus itu. Nggak boleh lagi. Ternyata pemerintah juga bertobat di sana. Sehingga saya bilang Bapak Ibu, saya orang yang kecil itu tidak pernah ada masa depan yang bahagia. Ribut setiap hari, tidak pernah ada hari tanpa ribut. Karena Bapak saya meninggal, saya 8 tahun usianya. Sehingga anak istri yang pertama mau mengusir kami keluar dari rumah. Kemudian satu kali mama saya keluar, saya mohon izin untuk bersaksi karena itu yang Tuhan taruh ke saya. Sejak saya dipanggil, setiap tempat yang kamu akan injak untuk pertama kali saksikan ini. Kemudian kakak saya keluar, saya pulang dari main, saya masuk kamar. Ternyata kakak-kakak saya ambil kaca yang ada di kamar. Kemudian mereka tusuk mama saya di perut. Jadi saya masuk, mama saya punya usus itu ada di lantai. Saya anak 8 tahun. Dan saya pegang usus mama saya dengan 2 tangan. Sampai teriak, menangis. Minta tolong, tolong, tolong. Akhirnya orang datang, dilarikan ke rumah sakit, puji Tuhan mama saya tertolong. Kenapa saya cerita, saya orang yang di masa kecil dari 8 tahun. Sampai saya berjumpa dengan Tuhan. Atau Tuhan menjumpai saya. Saya anak kecil yang mau membunuh orang. Yang berdiri di mimbar dan menyampaikan firman hari ini adalah orang yang dari 8 tahun sampai umur 30 tahun. Setiap hari pikir bagaimana saya akan bunuh kakak-kakak saya. Maka saya pernah bayar orang untuk membunuh salah satu kakak saya. Tetapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan itu baik. Melalui talenta bola, ada orang yang melihat saya bahwa saya kecil, besar saya 15 tahun, untuk seleksi, kemudian saya diterima. Karena kita diusir, mama saya dan kami ada di kos di kamar. Satu kamar itu 6 anak sama 1 ibu. 3 tahun lebih pintunya nggak bisa ditutup. Kenapa? Kaki kakak saya panjang harus di luar. 3 tahun lebih. Sehingga saya hati ini semakin panas, saya akan balas dendam ini. Tuhan izinkan melalui bola, saya dipilih tim nasional Kamerun. Saya keluar Piala Afrika ke Guinea. Dari Guinea saya dipilih oleh tim Jerman, saya masuk ke negara Eropa. Saya mulai jadi pemain profesional. Saya mulai melalui waktu bangun rumah buat mama saya. Tetapi hati saya belum dipulihkan. Saya masih akan bunuh orang. Uang itu saya akan pakai untuk bayar, sudah dibunuh. Saya belum mengenal Tuhan. Itu yang disebut hidup rohani yang sakit. Jasmaninya kelihatan sehat, tetapi rohaninya sangat sakit. Kemudian dari Prancis, saya ke Jerman, dari Jerman ke Prancis, kemudian dari Prancis singkat cerita ke Indonesia ini. Di Indonesia ini saya masuk sebuah gereja. Ada pendeta yang melihat saya karena tahu saya main di TV. Dia panggil saya, dia bilang, Nikola, Tuhan mau pakai hidupmu jadi pendeta. Saya tidak mau tahu itu. Yang dikasih saya susah. Sekarang udah punya uang. Kenapa? Bapak Ibu bisa cek. Kontrak saya setiap tahun minimal 800 juta di negeri. Saya main setiap minggu. Hari Rabu dan Minggu, saya main di TV. Saya mulai terkenal, sampai hari ini ada nama saya di Wikipedia. Ada tanding-tanding saya di YouTube. Tetapi kasih karunia Tuhan menjumpai saya. Ternyata walaupun dikenal di TV, ternyata walaupun banyak orang kagum dengan bola saya, ternyata Tuhan tahu saya sakit sekali. Tidak sehat. Kemudian satu kali hamba Tuhan lain di gereja lain lagi khotbah menuntut saya dari mimbar, saya duduk di belakang. Kenapa? Tadi saya sudah bilang, dulu saya minder karena kulit. Saya duduk di belakang supaya nggak dibilang hitam-hitam, supaya
habis doa berkat saya langsung kabur. Tetapi Tuhan memakai bantuan ini dia untuk saya kamu. Siapkan diri Tuhan mau pakai hidungmu. Saya sudah paling belakang, dia lari ke belakang. Dia berkata, kamu yang lihat ke belakang. Siapkan dirimu Tuhan mau pakai. Dan saat itu, Bapak Ibu, di tubuh saya masuk seperti listrik. Tiba-tiba saya mulai menangis. Dan di Afrika laki-laki tidak boleh menangis. Dari kecil kita dididik, laki-laki itu lambang kekuatan, nggak boleh nangis. Tapi ternyata kalau roh Tuhan yang jamah, kita akan menangis. Yang menangis dari awal ibadah sampai selesai. Selesai ibadah itu, kita panggil saya, dia bilang sini. Dia tumpang tangan, Tuhan mulai hari ini, rencana memulai buat anak ini. Bapak Ibu, saya pulang ke rumah dengan istri saya. Baru masuk pintu, saya dengar suara. Seperti Bapak Ibu sedang dengar saya sekarang. Saya dengar suara Nicholas, ambil Alkitab. Saya nggak pernah baca Alkitab. Saya tidak pernah punya Alkitab. Saya lihat kiri kanan, suara ulang, ambil Alkitab. 3 kali ambil, ada tangan dorong saya. Ambil Alkitab istri saya. Dibuka satu, dibuka begini. Ayat yang muncul, hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saya mulai baca, buka ini, saya buka. Suara itu mengajari saya. Itu bukan cerita, itu realita. Saksi itu masih ada. Setiap hari mulai begitu. Satu kali saya pindah tim. Dari Persita Tangerang saya pindah ke Persis Solo di Solo. Saya masuk gereja lain. Ada yang namanya Pentakosta. Di gereja itu mereka buat 40 hari puasa, 10 hari KKR. Pencurahan Roh Kudus. Saya masuk. Bulan suara itu bilang begini, Nicholas ikut puasa. Tetapi otak ini harus bikin. Main bola itu dibayar 800 juta untuk prestasi. Kalau saya tidak makan, tubuh saya ini loyo, saya dipecat, 800 juta hilang. Itu otak saya. Tetapi roh ini kuat ikut puasa. Dan saya bisa puasa Bapak Ibu. 40 hariannya makan sehari sekali. Jam 6 sebelum latihan, makan besok pagi jam 6 lagi. Itu karena anugerah. Karena sekarang kalau terlambat makan, masa saya mulai goyang. Berarti dulu Tuhan yang tolong. Tetapi selesai 40 hari, puasa hari pertama KKR. Doa pujian penyembahan, orang kepenuhan Roh Kudus. Isi saya yang tidak baca kita kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak. Saya sakit hati dengan Tuhan. Tuhan yang bilang mau pakai hidup saya. Suara itu yang mengajari saya. Kenapa semua orang dipenuhi Roh Kudus, saya tidak? Kenapa isi saya tidak berdoa, tidak baca kita dipenuhi, saya tidak? Saya bilang tidak mau lagi masuk gereja. Saya tidak mau lagi. Jadi apa-apa saya akan main bola ke dapat duit. Tetapi Tuhan baik, besok pagi di lapangan lagi lari. Suara itu kembali Nicholas, hari ini kembali ke gereja. Hari kedua saya kembali ke gereja. Ada seorang perempuan yang lagi khotbah. Dan dia tunjuk begini ke arah saya. Ada anak muda di tempat ini. Kecewa dengan Tuhan. Dinubuatkan banyak pendeta. Jangan kecewa dengan Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri. Daud diurapi oleh Samuel. Tidak langsung jadi raja. Nantikan waktu Tuhan. Saya tahu itu saya bilang Tuhan ampuni saya akan tunggu waktu Tuhan. Hari ketiga tidak perlu suara itu bicara, hari ketiga saya ke gereja. Inilah kesaksian yang saya mau saksikan. Hari ketiga di dalam ibadah seperti tadi, saya melihat Yesus masuk, duduk di depan saya di dalam gereja. Bukan ciduk malam dan mimpi, bukan.
Ibadah lagi berlangsung, duduk di depan saya lihat karena mata terbuka. Karena berkata begini, Nicholas, mulai hari ini kamu akan mengenal saya dengan benar dan bawa jiwa bagi saya. Saya mulai bicara, Tuhan, saya akan ikut kemanapun Tuhan mau saya akan pergi. Bapak Ibu tahu, saya pulang ke rumah malam itu. Saya bisa berdoa, suara itu datang bilang ke bapak, ke ibu itu. Tadi malam dia joget sama laki-laki bertobat. Benar, dia jatuh pun. Saya agak kaget, mulai ketakutan. Kenapa begini? Tuhan mulai pakai hidup saya, doakan orang sakit sembuh. Saya masih pemain bola. Rekamannya masih ada di itu. Saya tadi begini kepenuhan Roh Kudus. Tetapi puncaknya adalah satu kali lagi berlutut berdoa, suara itu datang lagi, Nicholas, berhenti main bola dalam saya. Bapak Ibu, kalau namanya berhenti, bukan lagi cuma puasa, tapi berhenti berarti uangnya putus. Itulah berhenti. Nicholas berhenti main bola dalam saya 3 kali. Dan saya berdoa begini, saya bilang, Tuhan, kalau itu suara Tuhan, saya mau ikut. Selesai doa, saya panggil istri saya. Karena panggilannya saya sini. Hari ini saya akan ke kantor, saya akan buat surat pengunduran diri. Waktu itu saya di Persija Jakarta. Saya akan melayani Tuhan, suara itu bilang begitu. Istri saya yang bawa saya ke gereja bilang tidak bisa. Kamu harus tetap main bola. Banyak pendeta juga kerja sambil main. Saya bilang tidak. Suara itu bilang berhenti. Dan ikut Tuhan, dia pertama saya ikut Tuhan. Istri saya membuka saya cerai. Istri saya pergi membuat proses untuk menceraikan saya hanya karena saya mau ikut suara untuk melayani. Tapi puji Tuhan, 1 tahun 4 bulan kontrak begini. Akhirnya Tuhan membuat mujizat pulihkan istri saya. Dan dia katakan, kalau Tuhan mau kamu berhenti, ikut yang Tuhan mau. Itulah pertama saya masuk seminari. Dan Bapak Ibu, dari detik itu tahun 2011, tahun 2012, sampai hari ini, Nicholas yang berdiri di depan ini, yang dulu main di TV, yang dulu punya kontrak besar, tinggalkan apapun untuk ikut Tuhan. Hidup saya hanya melayani hari lepas hari. Kenapa? Karena Yesus lebih besar dari apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu, pesan firman Tuhan, rohani kita harus sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Jasmani kita harus sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan talenta yang Tuhan percayakan harus berfungsi untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam waktu ke depan, beberapa tahun ke depan, 5 tahun maksimal, sudah akan lihat perubahan besar di wilayah ini. Sudah akan lihat perubahan besar di wilayah apapun. Sudah akan lihat berkat yang Tuhan curahkan. Dan pemimpin-pemimpin akan lahir dari tempat ini untuk memberkati tempat yang lain. Tetapi untuk itu muliakan Tuhan melalui rohani yang sehat, muliakan Tuhan melalui jasmani yang sehat, muliakan Tuhan dengan talenta yang Dia percayakan. Sehingga saya percaya, saya kemarin bilang kepada panitia, kalau lama-lama begini, saya bisa pindah ke Papua untuk pindah. Kenapa di sini kita merasa di rumah? Jadikan firman Tuhan secara singkat yang dapat saya sampaikan. Dalam keterbatasan saya mohon dimaafkan. Tetapi itu pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya dari hari ke hari, khususnya beberapa hari lalu. Wilayah ini adalah tempat masuk Injil, artinya adalah tempat yang diberkati. Tempat ini adalah tempat di mana ada berkat. Itu sumber. Tetapi untuk kita menikmati berkat ini, terlebih untuk kita menjadi berkat lebih lagi, kita perlu memuliakan Tuhan dengan segala keberadaan kita.
tanpa terkecuali, tanpa batas, apapun jabatannya, puji Tuhan, Pak Bupati memperhatikan gereja, sinode memperhatikan gereja kecil dan lain, harus begitu. Karena semua orang di dalam Kristus harus menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati, bukan akan diberkati, kita sudah diberkati. Sejak Tuhan yang dapat saya sampaikan secara singkat, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih dalam keterbatasan hambamu ini. Bapak telah menyampaikan isi hatimu, jalan Roh Kudus yang menyempurnakan. Abang berdoa untuk sebuah wilayah di daerah ini dan wilayah Papua. Tidak kebetulan Tuhan mengutus hamba di tempat ini. Hamba melepaskan berkat, kesehatan yang rohani bagi generasi muda. Bukan saja kini Tuhan, tetapi melalui kini bagi gereja lain, sinode lain, bahkan bagi Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah yang menopang gereja semuanya dalam kondisi sehat, rohani, jasmani maupun talentanya berfungsi untuk mengembangkan daerah, untuk memuliakan nama Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi kota-kota dan bagi bangsa-bangsa. Hal-hal yang tersembunyi, berkat yang tersembunyi, kekayaan alam yang tersembunyi, segala pengalaman abad-abad putuskan, Anda batalkan itu. Engkau Allah yang membukakan jalan. Karena Injil masuk di tempat ini, pintu berkat mengalir. Wilayah ini menjadi terang dan nama Tuhan dimuliakan senantiasa. Berkati ketua ini dan semua jajaran, sehingga Tuhan melalui sinode ini, namamu akan terus disebarkan di